Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kabar Pemilu Kada kembali hadir menjumpai Anda selama 60 menit ke depan bersama saya Prita Zega. Kami akan mengabarkan sejumlah kabar dari dunia politik di tanah air menjelang Pilkada serentak 2024. Dan inilah kabar Pemilu Kada selengkapnya untuk Anda. Ya, kita mulai kabar Pemilu Kada pemirsa. Presiden Joko Widodo siang tadi menggelar acara makan siang bersama dengan jajaran Menteri Kabinet di Istana Negara Jakarta menjelang mengakhiri masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober mendatang. Di hari kerja terakhirnya, Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama. Seluruh menteri terlihat sudah datang ke istana untuk memenuhi undangan dari Presiden. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, acara kumpul para menteri dan kepala badan dikemas dalam acara santai sebagai momentum pertemuan terakhir mereka di sisa jabatan yang tinggal menghitung hari. Presiden Jokowi akan resmi purna tugas pada 20 Oktober 2024 minggu lusa. Ya tentu kita patut menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggi. Sama wartawan Pak di sana Pak. Dan untuk memperbaharui kabar jamuan makan siang terakhir Presiden Joko Widodo bersama jajaran menterinya sebelum akhir masa jabatan, kita terhubung dengan reporter TV One Fahada Indi. Halo, selamat sore Fahada Indi. Kira-kira apa sih tadi menu makan siang untuk makan siang terakhir bersama dengan jajaran menteri bersama dengan Presiden Joko Widodo dan apa pembahasan yang dilakukan di sana? Silakan Fahada. Ya, selamat sore juga Zega dan juga pemirsa mengenai menu makan siang dari Presiden Jokowi dan juga jajaran menteri tadi. Menurut beberapa menteri yang tadi kami temui, memang di antaranya adalah makanan-makanan khas Indonesia. Ada sayur-sayur, kemudian seperti tumis-tumis, begitu ada juga menu spesial kambing guling nih. Nah, memang di H-2 sebelum Presiden Joko Widodo purna tugas, Presiden Jokowi ini sengaja mengumpulkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 pada hari ini dalam agenda makan siang. Nah, agenda makan siang ini tadi dimulai seusai sholat Jumat, yakni sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dan bertempat di Istana Negara Jakarta. Memang Presiden ini sengaja mengemas acara makan siang ini untuk sebagai semacam perpisahan ya antara Presiden Jokowi dengan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, dikemas secara kasual dan juga lebih akrab dengan para menterinya. Nah, mengenai apa saja sebenarnya pembahasan dalam makan siang tadi, menurut keterangan beberapa menteri yang tadi kami temui, karena memang makan siang itu berlangsung secara tertutup ya. Makan siang tadi intinya adalah Presiden Jokowi ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang sudah membantu Presiden dalam kepemimpinan selama 1 dekade belakangan. Dan juga rasa terima kasih atau ucapan terima kasih Presiden Joko Widodo itu disambut dengan standing ovation atau tepuk tangan berdiri ya oleh para menteri, yang mana hal itu juga sebagai wujud mereka ini menghormati Presiden dan juga rasa terima kasih kembali dari para menteri kepada Presiden Joko Widodo yang sudah memimpin mereka selama 10 tahun belakangan ini. Nah, kemudian selain agenda makan siang yang dilakukan pada pukul 13 hingga tadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, hari ini Presiden Joko Widodo juga masih tetap bekerja seperti biasa. Ini adalah hari kerja terakhir ya menjelang 20 Oktober 2024, di mana hari ini Presiden masih melakukan pertemuan dengan sejumlah tamu, yang mana informasi yang kami dapatkan dari Koordinator Staf Khusus Presiden yakni Ari Dwi Payana mengatakan bahwa memang pertemuan Presiden dengan tamu-tamu yang hadir hari ini adalah berkaitan dengan perbincangan keberlanjutan transisi kepemimpinan ya yang nantinya akan segera beralih kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, di mana pertemuan-pertemuan tersebut ini berkaitan dengan obrolan keberlanjutan program-program utama dari Presiden Joko Widodo yang fondasinya ini sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo ya, dan nanti diharapkan ini bisa dilanjutkan di masa kepemimpinan Prabowo Subianto. Nah, Zega dan juga pemirsa, selain itu karena
sebentar lagi ini akan Presiden Jokowi akan purna tugas. Presiden juga informasinya ini sudah mulai berkemas barang-barang pribadi yang ada di Istana Kepresidenan Jakarta maupun barang-barang pribadi yang berada di Istana Bogor, Jawa Barat ini sudah mulai dikemasi dan juga dikirim ke kediaman Presiden Jokowi yang berada di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu Zega yang bisa kami kabarkan dari Istana Kepresidenan Jakarta, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fada Indi mengabarkan langsung dari Istana Negara. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, apel pengamanan dilakukan TNI Polri di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Hal ini sebagai upaya persiapan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. TNI Polri menggelar apel pengamanan persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan digelar 20 Oktober 2024. Apel dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kegiatan ini diikuti oleh 3 matra TNI, yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara. TNI Angkatan Udara menurunkan 2.200 personel dan kelengkapan seperti 4 unit pesawat tempur F-16. Sementara Angkatan Darat mengerahkan lebih dari 21.000 personilnya. Dan Angkatan Laut menerjunkan 3.500 marinir dari Jakarta dan Surabaya. Mitigasi terus sebelum nanti pelaksanaan dan setelah kegiatan acara terkait dengan ancaman tersebut. Kita koordinasi dengan Polri dan satuan intelijen yang ada di wilayah terutama khususnya di Jakarta. Tentunya di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 satgas dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan, tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung dalam menyambut rencana pelantikan, termasuk mungkin mendoakan, namun di sisi lain juga ada kelompok-kelompok yang kita pantau akan melaksanakan kegiatan aksi. Oleh karena itu tentunya kami dengan Panglima TNI terus bekerja untuk memitigasi, meminimalisir. Apel ini terdiri dari rangkaian persiapan meliputi gelar personil dan material, simulasi taktik, dan geladi rangkaian untuk tamu negara dan pejabat. Dari Jakarta, Sena Damayana, Firdaus, TV One mengabarkan. Persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden juga dilakukan di Gedung MPR Jakarta, di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dilantik di gedung tersebut. Sekretariat Jenderal MPR RI terus melakukan persiapan jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang. Persiapan dilakukan telah hampir rampung, mulai dari pengamanan, kelengkapan di lokasi acara, hingga alur kedatangan tamu saat acara pelantikan. Acara dihadiri oleh 732 anggota MPR, DPR, dan DPD, serta tamu undangan diantaranya para presiden dan wakil presiden terdahulu, serta perwakilan kepala negara sahabat. Kalau untuk persiapan, sebenarnya persiapan, rondon acara, dan lain-lain itu sudah kita persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kalau sekarang tinggal, kalau kita bilang ini finishing ya, finishing dan implementasi. Jadi dari segi keamanan bisa dilihat kita sudah mulai geladi-geladi, bahkan kemarin juga sudah mulai geladi untuk posisi alur kedatangan, alur kepulangan, baik dari tamu negara, presiden, dan lain-lainnya. Untuk presiden terdahulu dan wakil presiden terdahulu, semua kita undang. Bahkan yang sudah almarhum pun istrinya yang kita undang. Jadi insya Allah confirm hadir gitu kan, artinya menyaksikan pengucapan sumpah janji presiden terpilih kali ini. Sidang pelantikan Prabowo Gibran nanti akan dibuka oleh Ketua MPR, kemudian dilanjutkan pembacaan keputusan KPU mengenai hasil Pilpres 2024. Setelah itu, Prabowo Gibran akan mengucapkan janji sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dari Jakarta, Iman Fajar, Mulia Rahman, TV One mengabarkan.
Pemirsa, usai jeda berikut ini kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Ya, terima kasih masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, jelang akhir masa jabatan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar silaturahmi bersama jajaran pegawai Sekretariat Wakil Presiden dan wartawan Istana Wakil Presiden untuk berpamitan. Sementara perpisahan dengan cara berbeda dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi dengan peluncuran buku. Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi istrinya bersilaturahmi dengan para pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. Nampak hadir pula sejumlah unsur pendamping Ma'ruf selama ia bertugas, mulai dari pengamanan, dokter kepresidenan, hingga wartawan Istana Wakil Presiden. Dalam kesempatan itu, Wapres Ma'ruf Amin menyoroti sejumlah capaian selama masa jabatannya, seperti kemajuan ekonomi syariah, penurunan angka stunting, dan pengurangan kemiskinan. Tak lupa, Ma'ruf Amin pun berterima kasih kepada seluruh keluarga besar Setwapres hingga wartawan Istana Wakil Presiden yang telah mendukungnya selama 5 tahun terakhir. Ia berharap seluruh staf bisa bekerja lebih baik dengan Wapres baru nanti. Saya bersyukur dan saya berharap semua staf di sini ketika terjadi perubahan kepemimpinan, mereka bekerja seperti yang saya alami, bahkan lebih baik lagi. Saya harapkan supaya hasil kinerja yang akan datang itu lebih baik lagi. Selain Ma'ruf Amin, perpisahan juga dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Perpisahan dilakukan bersamaan dengan acara peluncuran buku Jejak Bakti untuk Negeri yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK. Muhadjir menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim dan stafnya yang telah menjalankan setiap program yang direncanakan oleh pemerintah. Tetapi semua itu sebetulnya bukan karya saya, tapi karya bersama, kerja bareng-bareng seluruh kekuatan yang ada di Kemenko PMK. Oleh sebab itu saya pada kesempatan ini saya tentu saja mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh staf yang ada di Kemenko PMK, mulai dari deputi, staf ahli, staf khusus, kemudian asisten deputi, biro-biro, semua selama ini betul-betul kerja keras mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah yang jadi tugas pokok dari Kemenko PMK. Tanpa mereka, saya bukan siapa-siapa. Menurut Muhadjir, usai berakhirnya masa jabatan, ia akan kembali mengabdikan diri sebagai seorang pengajar. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, kabar lainnya pemirsa, rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri hingga saat ini masih menjadi teka-teki. Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani masih enggan menjawab secara pasti soal kabar pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hingga saat ini masih menjadi teka-teki. Pertemuan antara Megawati dan Prabowo sebelumnya diisukan akan terjadi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Namun hingga beberapa hari menjelang pelantikan, pertemuan tak kunjung terjadi. Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani enggan menjawab secara pasti soal pertemuan antara Megawati dan Prabowo yang sebelumnya santer dikabarkan digelar di Batu Tulis pada hari ulang tahun Prabowo kemarin. Insya Allah kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi insya Allah. Pertemuan biasa bertemu dengan Ketua Umum untuk berdiskusi tentang hal-hal yang memang sekarang sedang terjadi, ya menjelang pelantikan presiden dan lain-lain. Soal persiapan pertemuan Prabowo dan Mega? Ya bisa juga. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo menyatakan Prabowo sudah 2 tahun menunggu untuk bertemu Megawati Soekarno Putri. Hashim juga menyampaikan saat ini pihaknya menunggu kesediaan Megawati untuk bertemu. Nggak boleh. Ya, kenapa? Rencana pertemuan? Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Terserah Ibu. Ya. Sudah ditentukan waktunya mungkin? Ya insya Allah.
Berarti Pak Prabowo siap kapan aja ya Pak? Iya, pagi malam. Pak izin Sebelumnya, politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta pada Selasa siang. Pramono ternyata membawa pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 1 jam itu diduga sebagai tindak lanjut atas rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini kami hadirkan informasi untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Teguh Setiabudi sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta yang baru menggantikan Heru Budi Hartono yang jabatannya berakhir pada 17 Oktober kemarin. Teguh Setiabudi resmi dilantik sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggantikan Heru Budi Hartono. Pelantikan digelar di Sasana Bakti Praja, Kantor Kemendagri Jakarta. Pelantikan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden tanggal 16 Oktober tentang pemberhentian dan pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan ini dihadiri oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD Jakarta. Usai pelantikan, Mendagri mengatakan selain mendapat tugas untuk mendukung proses pergantian kepemimpinan nasional, Teguh juga diminta mempersiapkan konsep Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota. Konsep Jakarta ketika nanti Jakarta DKI, daerah khusus ibu kota, tidak lagi menjadi ibu kota, tapi DKJ, daerah khusus Jakarta, di mana ibu kota pindah ke IKN, maka ini harus siap dengan konsep menjadi pusat ekonomi, jasa, dan kota global. Selain menjalankan roda pemerintahan, Teguh Setiabudi juga mendapat tugas untuk memastikan pelaksanaan pilkada serentak berjalan dengan jurdil. Di samping tentu saja bagaimana tugas PJ juga adalah memastikan agar pilkada serentak tanggal 27 November 2024 khususnya di Provinsi DKI Jakarta berjalan juga dengan baik, dengan jurdil, luber, bermartabat dan integritas. Dan selain itu tentu saja sebagai PJ Gubernur, kami juga pastinya terkait dengan bagaimana jalannya pemerintahan, roda pembangunan, dan juga terkait dengan pembinaan kemasyarakatan. Sebelum menjadi PJ Gubernur Jakarta, Teguh pernah menempati berbagai posisi strategis di Kemendagri, termasuk 2 kali menjadi PJ Gubernur di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Utara. Dari Jakarta, Alvin Saputra, Victor Ardiansyah, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri kegiatan belanja massal bersama komunitas penerima manfaat program DKI Jakarta pada Kamis sore. Sementara Susono hari ini menghadiri pemberian makan gratis yang dilakukan oleh relawannya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berdialog dengan perwakilan komunitas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kang Emil juga menerima curhatan mulai dari penerima beasiswa, kelompok disabilitas hingga pengguna dan pelaku Jaklingko. Para perwakilan masyarakat tersebut adalah berbagai komunitas penerima manfaat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perusahaan dalam rekomnya gubernur sehingga mereka yang lulus dari beasiswa yang nanti diteruskan dan diluaskan bisa minimal magang ya dengan ilmunya, dan ini pernah saya lakukan di dinas-dinas juga ya, tidak hanya BUMD. Kemudian yang kedua curhatan dari disabilitas terkait pekerjaan, modal. Kalau modal kan ada kredit mesra yang sudah kita siapkan. Dalam kesempatan tersebut, RK juga menegaskan sejumlah program yang telah dan akan ia siapkan dalam mengatasi masalah yang dialami warga Jakarta. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa, Era Anggoro, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun tawarkan bentuk tim ekonomi adab sebagai upaya mengatasi masalah kemiskinan. Hal tersebut dijanjikan saat belusukan ke warga Kampung Sumur Klender, Jakarta Timur.
Calon Gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, belusukan ke Kampung Sumur Klender, Jakarta Timur. Dharma Pongrekun menawarkan bentuk tim ekonomi adab sebagai upaya mengatasi masalah kemiskinan. Nantinya, tim ekonomi adab akan berperan membantu warga bukan hanya sebagai lembaga penanganan ekonomi, tapi juga penggerak motivasi warga. Pada kesempatan ini, Dharma Pongrekun bertemu dengan sejumlah warga yang mata pencahariannya pemulung barang bekas. Menurutnya, kawasan Kampung Sumur perlu didampingi tim ekonomi adab yang akan dibentuk bila ia menjadi gubernur Jakarta. Yang saya dapat di sini, warga itu tidak muluk-muluk, hanya ingin perubahan peningkatan kehidupan yang lebih layak. Ya, karena rata-rata di tempat ini, di Klender ini, mereka adalah pemulung, semuanya pemulung. Cuman mereka mengeluh hujan sedikit banjir. Setelah saya cek, memang resapan air tidak ada, terus salurannya juga tidak memadai. Dan kemudian kebiasaan buang sampah masih tetap jalan. Oleh sebab itu, nanti kami akan membentuk tim ekonomi adab sekaligus menyelesaikan sampah, tetapi sampah tersebut mendapatkan nilai ekonomi. Sambil membagi-bagikan kaos dan topi, calon gubernur dari jalur perseorangan ini berharap warga yang ditemui saat belusukan mengingatnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno alias Bang Dul memanfaatkan masa kampanyenya dengan belusukan ke Pasar Jangkrik, Matraman, Jakarta Timur. Bang Dul menyerap aspirasi warga dan pedagang pasar. Rano Karno, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, memanfaatkan masa kampanyenya dengan belusukan ke Pasar Jangkrik, Matraman, Jakarta Timur. Ia menyempatkan diri meninjau harga-harga bahan pokok yang dijual di pasar ini. Rano Karno membuka jaringan asmara, aspirasi masyarakat. Jika para warga ingin mengeluhkan aspirasi mereka dan membutuhkan pasar yang permanen. Bang Dul berjanji akan mencari lahan untuk melakukan pembangunan atau revitalisasi. Rano Karno meyakini melalui revitalisasi akan membawa dampak positif untuk para pedagang. Karena jika pasar dalam keadaan rapi dan bersih, maka pengunjung akan banyak yang datang. Tahu nih Pasar Jangkrik udah lama gitu. Memang kalau kita lihat, kalau kita mau, misal kita mau revitalisasi agak sulit lahan ini. Ini kan boleh dibilang nih di jalan, dia tidak ada lahan yang di dalam. Tapi memang satu saat pasar ini sangat dipentingkan. Nah, itulah makanya kenapa kita buka jaring asmara, yaitu jaringan untuk aspirasi masyarakat. Supaya kita paham nih, kalau memang wilayah ini misalnya, Bang, kita butuh pasar yang permanen. Insya Allah kita bisa bikinin, tinggal kita cari lahannya di sekitar sini ada atau tidak. Misal seperti itu. Ingat Bu, nomor 3. Dalam kampanyenya kali ini, Rano Karno ditemani langsung oleh sejumlah artis, diantaranya Barbie Kumalasari. Dari Jakarta, Aurelia Zafira, Gunadi Cahya, TV One mengabarkan. Ya, kami hadirkan informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Kembali bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, ketiga paslon Pilgub Jawa Timur mengklaim siap menampilkan yang terbaik dalam debat perdana dengan tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Lulu Nur Hamidah mengaku sudah melakukan riset kecil dan akan membawa aspirasi masyarakat kecil yang dijumpainya saat kampanye. Meski baginya kedua sosok cagup lainnya merupakan orang-orang hebat, namun hal tersebut tak menjadi beban dan dirinya mengaku siap tampil terbaik. Berbeda dengan Lulu, calon gubernur nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa yang bahkan masih belusukan di pasar Surabaya, Hovifah mengklaim telah berkoordinasi dengan pasangannya Emil Dardak terkait dengan debat malam nanti, mengingat debat dilakukan secara berpasangan. Sementara calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini masih berkampanye dan menemui kadernya di lapangan rumah aspirasi rakyat kawasan Pakal Benowo.
Menurutnya, menguatkan akar rumput militansi Banteng Surabaya lebih penting dan sesuai dengan tema perdana kali ini. Debat perdana pemilihan Gubernur Jawa Timur akan digelar di Gedung Graha Unesa Surabaya dengan tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Tim TV One mengabarkan. 3 calon gubernur Jawa Timur malam nanti akan mengikuti tahapan debat kandidat yang diselenggarakan KPU Jawa Timur. Untuk melihat bagaimana persiapan debat Pilgub Jawa Timur beserta tema debat nanti malam, kita terhubung dengan reporter TV One Farah Manhila. Halo, selamat sore Farah Manhila. Bagaimana persiapan menjelang debat untuk Pilkada Jawa Timur nanti malam? Silakan Farah. Ya, Prita Zega dan juga pemirsa, memang sejumlah persiapan terus dilakukan jelang debat publik Pilgub Jawa Timur 2024 ke-1 atau bisa dikatakan ini adalah debat pertama di tahun 2024 dalam ajang pemilihan Gubernur Jawa Timur. Dan saat ini dapat kami gambarkan lokasi acara yang berlangsung ini adalah di Graha Unesa Surabaya, dan saya saat ini sedang berada di lantai 3 Graha Unesa Surabaya, yang mana sebenarnya lokasi utama pelaksanaan debat Pilgub Jatim ini, Prita Zega dan juga pemirsa, ini berlangsung di lantai 4. Namun saat ini lantai 4 ini sedang dilakukan clear area atau sterilisasi area oleh kepolisian daerah Polda Jawa Timur untuk memastikan bahwa lokasi atau venue acara ini aman dari ancaman bahaya. Dan lokasi, maksud kami clear area ini akan diselenggarakan atau berlangsung sekitar 30 menitan. Dan informasi yang kami dapatkan juga pemirsa berkaitan dengan pengamanan dari Polda Jawa Timur, ini sudah ada lebih dari 1.200 personel yang disiagakan di Graha Unesa Surabaya. Sementara untuk para pendukung pemirsa, ini juga disediakan akses untuk bisa menonton secara langsung di area Graha Unesa dengan kuota masing-masing paslon ini sebanyak 150 orang. Dan sisanya ini akan ada sekitar 200 tamu VVIP yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat yang juga hadir nanti malam dalam acara debat Pilgub Jawa Timur. Dan dapat kami gambarkan juga pemirsa, memang seluruh persiapan masih terus dilakukan oleh pihak panitia maupun dari pihak keamanan. Informasi yang kami dapatkan, masing-masing paslon ini juga sudah bersiap-siap untuk menuju ke Graha Unesa. Rencananya sekitar pukul 4 sampai 5 sore nanti maksimal ini masing-masing paslon ini berangkat dari titik keberangkatan yang masing-masing. Misalnya paslon 1 ini Luluk Nur Hamidah dan juga Lukmanul Hakim akan berangkat dari kantor DPW PKB Jawa Timur. Kemudian paslon 2 Kofifa Indar Parawansa dan juga Emil Alistianto Dardak ini informasinya akan berangkat dari kediaman Kofifa, dan juga kemudian paslon 3 Tri Risma dan juga Gus Hans ini akan berangkat dari salah satu hotel yang lokasinya ini tidak jauh dari Graha Unesa Surabaya. Tema debat Pilgub Jawa Timur pertama atau perdana ini mengusung tema transformasi sosial dan peningkatan sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dengan berbagai subtema di dalamnya, pemirsa. Beberapa di antaranya adalah sektor pendidikan, kesehatan, kemudian kependudukan dan juga kedaulatan pangan. Nanti dalam rangkaian acara debat Pilgub Jatim ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama yaitu pradebat sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian rangkaian utama atau debat ini digelar 19.30 sampai 21.30, dan kemudian pasca debat akan digelar pada pukul 21.30. Di lantai saya mengabarkan ini pemirsa, nantinya masing-masing paslon akan memasuki lantai 3 terlebih dahulu untuk memasuki transit area sampai akhirnya mereka naik ke lantai 4 untuk menggelar atau mengikuti debat Pilgub Jatim 2024. Dalam rangkaian debat Pilgub Jatim 2024, Prita Zega dan juga pemirsa, nanti akan ada 6 segmen. Segmen pertama ini akan ada seremoni pembukaan, kemudian ada pengenalan panelis dan juga paslon, kemudian akan ada pemaparan visi misi dari masing-masing pasangan calon gubernur Jawa Timur. Sementara di segmen 2 sampai segmen 5 ini akan ada sesi debat, yaitu menjawab pertanyaan dan menanggapi jawaban atau respon dari masing-masing paslon, dan kemudian di segmen 6 nanti ini ada penutup dan juga pernyataan penutup dari masing-masing paslon. Kita semua masih menunggu bagaimana serunya nanti rangkaian debat Pilgub Jawa Timur perdana yang akan digelar di Graha Unesa. Prita Zega. Baik Farah, kita tunggu nantinya bagaimana keseruan untuk debat Pilkada Jawa Timur nanti. Terima kasih atas informasinya, selamat bertugas kembali.
Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Serly Joanda, istri mendiang Benny Laos, resmi didaftarkan ke KPU Provinsi Maluku Utara menggantikan posisi suaminya sebagai calon gubernur Maluku Utara. Nama Shirley didaftarkan ke KPU usai suaminya meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat Bella 72 di Pelabuhan Bobong, Taliabu Barat. Yang telah ditentukan. Diwakili calon wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Sarbin Sehe, bersama 8 partai politik, Serly Joanda resmi didaftarkan ke KPU Provinsi Maluku Utara, menggantikan suaminya Benny Laos sebagai calon gubernur Maluku Utara. Mereka menyerahkan berkas persyaratan calon gubernur ke Komisioner KPU Maluku Utara. Proses penyerahan berkas ini dikawal ketat oleh petugas keamanan dari Kepolisian Polda Maluku Utara dan Polres Ternate. Dalam sambutan secara virtual, Serly Joanda mengatakan bahwa ia siap menjadi calon gubernur Maluku Utara menggantikan suaminya Benny Laos. Hari ini menyatakan saya Serly Joanda, istri dari almarhum Benny Laos, saya siap mencalonkan diri sebagai calon gubernur Maluku Utara untuk melanjutkan amanah dan perjuangan yang mulia, gagasan dan cita-cita dari almarhum suami saya. Sementara itu, Ketua KPU Maluku Utara Mohtar Alting mengatakan bahwa berkas usulan pergantian calon gubernur mendiang Benny Laos telah diterimanya dan akan diverifikasi selama 3 hari dan kembali diumumkan. Dan oleh KPU menyatakan lengkap ya untuk syarat pencalonan maupun syarat calon. Kami ada penjadwalan untuk menguji dokumen yang ada dan juga di kesempatan dulu bersama masyarakat apabila dari proses penelitian lalu kemudian perlu untuk meminta perbaikan, ada alokasi waktu untuk perbaikan. KPU Maluku Utara menetapkan 4 pasangan calon untuk maju dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serentak pada tahun 2024. 4 pasangan calon yang bersaing diantaranya nomor urut 1 Hussein Alting, Syah Asrul, Ihsan Rashid. Nomor urut 2 Aliong Mus, Sahril Tahir. Nomor urut 3 Muhammad Kasuba, Basri Salama. Serta nomor urut 4 Benny Laos, Sarbin Sehe. Dari Ternate, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Pemirsa, mantan staf khusus Presiden Jokowi Aminuddin Ma'ruf menyebut kabinet pemerintahan Prabowo Gibran akan langsung usai bekerja usai dilantik pada 20 Oktober 2024. Salah satu fokus Prabowo adalah mematangkan program hilirisasi dan industrialisasi. Sementara pengacara Kondang Oto Hasibuan menyebut kegiatan pembekalan yang dilakukan Prabowo kepada para calon wakil menterinya bertujuan membentuk teamwork yang kuat dalam kabinet pemerintahan 5 tahun ke depan. Pak Prabowo menekankan komitmen beliau untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di semua sektor yang telah dimulai oleh pemerintahan Presiden Jokowi sebagai syarat mutlak untuk Indonesia menuju great powers country. Beliau menjabarkan dengan sangat detail bagaimana kekuatan bangsa-bangsa yang lain, kekuatan dan kelemahan Indonesia, gitu ya, kekurangan Indonesia dan diperbandingkan dengan negara-negara yang lain. Visinya Pak Prabowo adalah bagaimana kerjasama ini tetap dikedepankan karena tidak mungkin satu orang memikul semuanya. Jadi tanpa kerjasama, tanpa teamwork, tidak akan mungkin bisa bekerja ini. Nah, ini pesan utama dari Pak Prabowo tadi kepada kita. Nanti pagi-pagi di pencerahan itu. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Kembali di kabar pemilu kada, pemirsa, Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, hadir di tengah-tengah pembekalan calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun belum diketahui jabatan yang akan diemban Budi Gunawan dan apakah mewakili PDI Perjuangan. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan masuk dalam jajaran menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Kehadiran Budi Gunawan terlihat dalam sejumlah foto pembekalan yang tersebar di media sosial.
Budi Gunawan hadir di tengah-tengah acara pembekalan calon menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kehadiran Budi Gunawan terlihat dari postingan sejumlah calon menteri yang juga hadir di pembekalan pada Rabu kemarin. Kehadiran Budi Gunawan juga turut dikonfirmasi oleh Menkominfo Budi Aris Setiadi usai acara pembekalan calon menteri. Namun Budi Ari tidak menjelaskan kapasitas kehadiran Budi Gunawan mewakili PDI Perjuangan ataupun bukan. Enggak. Mendengarkan juga sama seperti kami. Ada Pak Budi Gunawan nggak di dalam? Ada. Ada Pak Budi Gunawan, Pak? Dari kader PDIP ada lagi apa? Ada Pak Budi Gunawan aja tadi. Oh gitu? Ya. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak mau berkomentar apakah kehadiran Budi Gunawan di acara pembekalan calon Menteri Prabowo Gibran sebagai perwakilan PDIP. Pak BG dan Pak Budi Gunawan, apakah dua orang ini menjadi representasi dari PDI Perjuangan, Mbak? Tanyakan kepada yang bersangkutan. Ya, cukup? Oke. Sebelumnya, Budi Gunawan diberhentikan sebagai Kepala BIN oleh Presiden Joko Widodo jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pemberhentian tersebut diungkap Presiden Jokowi atas permintaan Prabowo. Tim TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada untuk sore hari ini. Sesaat lagi Anda juga akan menyaksikan Kabar Petang bersama Tisa Noveni dan juga Aditya Nugroho. Saya Prita Zega mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.